dan dalam kandungannya ya. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai respon Islam Nusantara terhadap budaya. Jadi di dalam respon tersebut yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah sinkretisme Islam Nusantara, terus ada akulturasi, akomodasi, dan sikap respon Islam Nusantara terhadap budaya itu sendiri. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini saya akan membahas dulu mengenai sinkretisme Islam Nusantara. Sebelum kita ulik lebih jauh mengenai apa itu sinkretisme Islam Nusantara, bagaimana dia bisa ada dan mengapa bisa muncul yang namanya sinkretisme Islam Nusantara, marilah kita ulik pengertian dari apa itu sinkretisme. Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, sedangkan Islam masuk di tanah Jawa itu pada abad ke-15 Masehi. Pada masa itu di tanah Jawa terdapat dua jenis lingkungan yang sangat dominan. Yang pertama, lingkungan kerajaan yang mana di situ banyak terdapat unsur-unsur Hinduisme, dan yang kedua, lingkungan pedesaan. Nah, pada masa itu terjadi yang namanya culture contact. Apa sih yang namanya culture contact itu? Culture contact ialah proses awal terjadinya interaksi antara budaya asing dengan budaya lokal. Jadi pada masa itu Islam adalah budaya asing yang dari luar masuk di tanah Jawa, berinteraksi dengan budaya lokal yang ada di situ. Yang mana di tanah Jawa masih terdapat kepercayaan nenek moyang, antara lain animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Jadi percampuran dan peleburan dari Islam dengan Jawa di situ mengakibatkan suatu proses persatu paduan antara dua budaya yang berbeda tapi secara damai, sehingga menghasilkan suatu ajaran baru yang berdasarkan keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Jadi pertanyaannya di sini, mengapa sinkretisme Islam Nusantara bisa terjadi begitu saja, atau dengan mudahnya begitu saja antara Islam dengan Jawa itu bisa bersatu? Nah, selanjutnya akan saya bahas setelah ini. Jika kita membaca lahirnya sinkretisme Islam di Nusantara, terutamanya di Jawa, maka di sini yang menjadi ada tiga hal yang menjadi pokok bahasan kita. Apa saja itu? Yang pertama, faktor kemunduran Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran akibat adanya serangan dari bangsa Mongol, sehingga dari adanya kemunduran tersebut mengakibatkan kemunduran dan kelemahan bagi arus keilmuan dan pemikiran Islam. Juga berdampak pula pada penyiaran dan metode Islam pada masa itu, sehingga metode dan penyiaran Islam menjadi lebih apresiatif, akomodatif, dan serta toleran terhadap budaya lokal masyarakat setempat. Lalu yang kedua, masyarakat Jawa memiliki pandangan hidup yang kita kenal dengan istilah tepos liro. Nah, apa sih tepos liro itu? Tepos liro dalam bahasa Indonesianya kita kenal juga sebagai sifat keterbukaan atau membuka diri. Jadi maksud dari situ, masyarakat Jawa memiliki sifat keterbukaan, membuka diri terhadap budaya asing yang datang dari luar. Mereka tidak menutup diri terhadap budaya asing yang mau berinteraksi dengan budaya mereka. Nah, hal ini yang menjadi mudahnya ajaran Islam, yang mana Islam yang bersifat lebih apresiatif, akomodatif, dan toleran tadi bertemu dengan budaya Jawa yang memiliki sifat keterbukaan, sehingga di situ penyebaran Islam atau dakwah Islam ke Nusantara tidak terjadi secara konflik dan konfrontatif, akan tetapi lebih secara damai dan tidak menimbulkan konflik. Lalu yang ketiga, seperti yang kita tahu bahwa sebelum Islam masuk di tanah Jawa, masyarakat Jawa itu menganut agama nenek moyang, yaitu animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Nah, dari beberapa ajaran yang saya sebutkan barusan, dua ajaran memiliki konsep yang hampir sama, memiliki substansi ajaran yang hampir sama dengan syariat, dengan ajaran Islam. Contohnya, pada agama Hindu dan Buddha, mereka memiliki suatu ajaran, yaitu mengatur tatanan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Di Islam juga begitu, mereka juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, juga manusia dengan sesamanya, yang kita kenal dengan istilah
iman, Islam, dan ihsan. Lalu di sini di Jawa itu Tuhan merupakan suatu wujud yang dikenal sebagai pencipta alam semesta. Nah, sedangkan di Islam sendiri Tuhan adalah suatu wujud yang memiliki kekuatan adikodrati, yang mana di situ manusia wajib dan harus tunduk kepadanya dalam wujud pengabdian dan ibadah. Nah, jadi di sini hasil dari sinkretisme itu sendiri yaitu menghasilkan suatu istilah yang kita kenal dengan istilah Islam Nusantara, yaitu membentuk suatu ajaran baru. Nah, pertanyaannya di sini ajaran baru. Mengapa ajaran baru? Nah, di sini bukan ajaran Islamnya yang baru, tetapi yang baru di sini adalah corak Islam yang dihasilkan dari Islam. Sinkretisme ini menghasilkan Islam Nusantara yang memiliki corak baru dari Islam sebelumnya yang datang sebelumnya. Nah, di sini Islam Nusantara yang telah dipadukan dengan budaya lokal setempat memiliki corak atau khas yang kental dengan budaya Jawa, tetapi juga tidak lepas koridor dari syariat Islam itu sendiri. Jadi dari adanya penggabungan di sini, penjalanan kegiatan dakwah itu tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak keluar dari ajaran Islam. Tetapi tampilan luar dan covernya mengadopsi dari budaya masyarakat setempat. Baik, selanjutnya bahasan kita yaitu adalah praktek sintetisasi Islam di Nusantara. Seperti yang kita bahas sebelumnya, itu proses sintetisasi Islam di Nusantara itu terjadi secara lembut, harmonis, dan damai tanpa menimbulkan konflik. Karena apa? Karena Islam di Nusantara, Islam yang datang dari luar itu memiliki sifat yang cenderung lebih akomodatif, apresiatif, dan toleran. Begitu pula di Jawa. Jawa juga memiliki sikap keterbukaan yang mana menerima budaya dari luar. Sehingga ini yang menjadi mudahnya proses sinkretisasi Islam dengan Jawa. Nah, praktek sinkretisasi Islam di Nusantara ini yang pertama yaitu adanya penyebutan Tuhan. Nah, dalam Islam penyebutan Tuhan kita sebut dengan Allah, istilah Rob, Ilahi, dan lain sebagainya. Juga pada istilah-istilah Asmaul Husna. Nah, dari sinkretisme Islam di Nusantara ini penyebutan Tuhan juga bervariasi. Di Jawa dikenal dengan sebutan Pangeran, Gusti Allah, dan juga ada yang menyebut dengan Sang Hyang Maha Agung. Nah, istilah Sang Hyang Maha Agung ini juga sebelumnya digunakan pada agama Hindu yang menyebutkan dewanya yaitu adalah Sang Hyang Maha Widi. Nah, di sini sudah jelas kita tahu bahwa proses sinkretisasi Islam dengan Jawa menghasilkan suatu penyebutan Tuhan yang bervariasi, yang mana maknanya sama, juga menyebutkan Tuhan sebagai pencipta seluruh alam dan mengatur seluruh segala sesuatu yang manusia juga tunduk kepadanya dalam bentuk pengabdian atau ibadah. Selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan tradisi di Nusantara. Nah, di Nusantara sendiri terutamanya di Jawa, pelaksanaan ibadah Islam kental dengan budaya atau masyarakat setempat, tradisi di Jawa. Sebelum Islam masuk di Jawa, kita tahu bahwa dulu ketika ada orang meninggal, masyarakat setempat atau tetangga sekitar itu datang ke rumah berduka. Mereka berkumpul semalaman bukan untuk mengirim doa atau untuk apa, melainkan mereka melaksanakan kegiatan seperti madon, terus mabuk-mabukan, bersuka-suka, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah Wali Songo masuk ke Nusantara, mereka mengganti kegiatan negatif itu dengan kegiatan yang berbau dengan ajaran agama Islam. Dari yang awalnya mabuk-mabukan, terus madon, dan berdansa atau menari yang terkesan negatif dan berdosa itu, Wali Songo menggantinya dengan kegiatan yasinan, tahlilan, dan juga diakhiri dengan acara makan-makan. Selain itu, praktek sinkretisasi Islam di Nusantara kita lihat kenyataannya pada pelaksanaan Idul Fitri. Dalam agama Islam, pada saat Idul Fitri kita dianjurkan untuk meminta maaf atau mengadakan kegiatan saling memaafkan kepada keluarga, kerabat, dan saudara kita yang lain. Nah, di Indonesia juga dikenal dengan istilah sungkem. Sungkem ini juga sama kegiatannya, yaitu kita dari setelah melaksanakan sholat Idul Fitri datang ke rumah kerabat untuk meminta maaf dan saling kepada keluarga anggota kita yang lebih tua. Nah,
dari Idul Fitri ini juga terdapat budaya kupat dan lontong. Secara kerata bahasa, kalau kita telah secara kerata bahasa, kupat dan lontong ini memiliki istilah juga. Yang pertama yaitu kupat. Kupat kalau kita bahas mengenai kerata bahasa, yaitu dalam bahasa Jawa itu memiliki kepanjangan ngaku lepat, yang mana mengakui kesalahan kita yang pernah dilakukan kepada orang lain. Yang kedua yaitu lontong. Lontong juga memiliki kepanjangan yaitu olone kotong. Maksudnya olone kotong itu keburukannya kosong. Istilah anak mudanya sekarang yaitu jika kita minta maaf, kita minta maaf, oke, kosong-kosong ya, seperti itu. Jadi setelah kita mengakui kesalahan minta maaf, maka kesalahan kita juga kesalahan orang lain kepada kita juga sama kosong-kosong, yaitu kembali ke awal atau kembali ke fitrah kembali. Berikutnya materi yang akan kita pelajari yaitu adalah persebaran sinkretisme Islam di Nusantara. Seorang ilmuwan barat yang bernama Clifford Geertz, ia berpendapat bahwa persebaran sinkretisme Islam di Nusantara itu terjadi karena faktor sosial geografis. Seperti yang kita tahu bahwa di Nusantara ini terdapat daerah pesisir dan daerah pedalaman, sehingga menurut Clifford Geertz ia berpendapat bahwa dari adanya sosial geografis tersebut terdapat 3 stratifikasi sosial di Jawa. Yang pertama adalah abangan, yang kedua santri, dan yang ketiga adalah priai. Nah, apa saja sih ketiga ini perbedaan dan pengertiannya? Yang pertama adalah abangan. Abangan di sini digambarkan sebagai sosok golongan yang menjalankan syariat Islam, tetapi mereka tidak melupakan tradisi dan kebiasaan dari nenek moyang dahulu. Yang kita kenal dari percampuran ini yaitu munculnya aliran yang namanya Islam kejawen. Nah, kaum abangan ini kebanyakan berasal dari orang-orang daerah pedalaman. Ini kedua adalah santri. Nah, santri di sini digambarkan sebagai seorang yang sosoknya itu mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam yang datang pertama kali pada mereka. Jadi belum disisipi oleh budaya-budaya lokal yang disebut dengan di sini Islam fundamentalis kita kenalnya. Nah, kaum santri ini kebanyakan berasal dari daerah pesisir. Dan yang ketiga adalah kaum priai. Nah, priai di sini itu golongan golongan bangsawan yang sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi di sana mereka kita ketahui bahwa mereka itu memiliki kepercayaan yang condong dengan Hinduisme. Jadi di sini mereka melaksanakan ajaran Islam, tetapi juga tidak lepas dari ajaran-ajaran Hinduisme yang mereka anut sebelumnya. Jadi di sini terdapat pencampuran antara Islam dengan ajaran Hinduisme yang kita kenal juga dengan tradisi Islam kejawen seperti pada masyarakat Abangan. Karena di sini kerajaan atau kaum priai juga berasal dari golongan pedalaman atau pedesaan. Contohnya kita lihat di daerah Yogyakarta atau Keraton. Di sana mereka juga melaksanakan syariat Islam. Agama mereka Islam, mereka juga melaksanakan syariat Islam. Tapi mereka juga tidak juga melaksanakan syariat Islam digabungkan dengan budaya-budaya atau tradisi dari kepercayaan mereka sebelumnya. Nah, jadi di sini kita ketahui jelas bahwa terdapat perbedaan antara daerah pesisir dan daerah pedalaman, yang mana daerah pesisir melaksanakan ajaran Islam lebih pure atau lebih murni daripada ajaran Islam yang berasal dari daerah pedalaman, yang mana mereka melaksanakan ajaran Islam masih dipadukan dengan tradisi dan budaya lokal mereka. Akan tetapi pendapat ini hanyalah masih gambaran umum semata. Kita tidak bisa menjudge atau berkata bahwa daerah pesisir lebih murni daripada daerah pelosok. Akan tetapi juga terdapat sebagian orang yang mana pesisir juga masih agama Islamnya juga tidak lepas dari budaya lokal atau kepercayaan mereka terdahulu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge saja antara pesisir ini lebih murni dan pelosok itu lebih condong ke sinkretiknya. Itu orang memiliki suatu kepercayaan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi bagaimana mengenai penjelasan materi sebelumnya? Untuk lebih lanjutnya jangan close video ini terlebih dahulu, akan ada penjelasan dari materi-materi yang lainnya. Jadi tetap tonton, jangan lupa like dan subscribe video ini.
Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua dan yang ketiga tentang materi akomodasi Islam Nusantara dan akulturasi Islam Nusantara. Di sini saya akan membahas tentang akomodasi Islam Nusantara terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas dulu terlebih dahulu secara bahasa atau secara istilah. Nah, akomodasi secara istilah adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Dilihat dari pengertian tersebut, kita bisa memahami atau mengambil contoh dari kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu kita bisa mengambil contoh untuk menyelesaikan pertentangan, yaitu kita bisa pakai musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu adalah sangat cocok dengan kultur kita dan menjadi identitas negara kita sendiri, yaitu musyawarah mufakat dalam hal segi apapun. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya itu sendiri. Dari segi bahasa, yaitu adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari budaya itu bersifat abstrak. Nah, maksudnya di sini bersifat abstrak, bisa kita tampilkan bahwa kebudayaan itu bisa kita lihat tapi tidak bisa kita rasakan, tapi kita bisa lihat, oh budaya ini begini dan budaya itu bukan hanya seperti peringatan maupun nilai, tidak, budaya itu mencakup hal-hal yang besar yang nanti saya akan jelaskan tentang kebudayaan itu sendiri. Ada beberapa model yang di dalam akomodasi, yaitu yang akan mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya lain. Nah, itu dinamakan dengan accommodated acculturation. Nah, akomodasi di sini yang dimaksud adalah penyelesaian sementara dari perbedaan-perbedaan yang untuk meredam konflik yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu suatu keadaan dan sebagai proses. Nah, dari pengertian akomodasi sebagai suatu keadaan, yaitu merujuk pada suatu keseimbangan dalam proses interaksi, baik yang menyangkut perorangan maupun menyangkut kelompok atau antar kebudayaan. Sementara itu, akomodasi sebagai proses merupakan usaha untuk meredakan suatu pertentangan guna untuk mencapai suatu keseimbangan. Nah, pribumisasi di sini adalah cara kita Islam Nusantara untuk menjelaskan tentang apa itu akomodasi di dalam Islam Nusantara itu sendiri. Nah, diartikan pribumisasi di sini sebagai penyesuaian Islam dengan tradisi lokal di mana ia disebarkan. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif dan yang berasal dari Tuhan dan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Maksudnya di sini akomodasi itu sebagai penyesuaian antara nilai Islam dan nilai budaya tanpa menghilangkan kultur atau identitas dari masing-masing tersebut. Nah, pribumisasi ini demikian menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak mengambil bentuk autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara budaya dan agama. Biasanya seringkali kita jumpai agama dan budaya itu tidak bisa bersatu padu, melainkan mereka berjalan masing-masing. Tetapi dengan akomodasi Islam Nusantara sebagai perantara kita untuk menyesuaikan antara nilai agama dan nilai budaya itu masing-masing. Dari tata cara penerapan hukum Islam, model Islam Nusantara tersebut dilihat dari beberapa penerapannya. Di samping akomodatif terhadap tradisi dan realitas yang aktual, juga dilandasi dengan semangat kemanusiaan, yakni memprioritaskan kemaslahatan bagi umat yang dikenai suatu hukum tersebut. Hal ini bukanlah sesuatu yang kita herankan, karena bagi pengusung Islam Nusantara, selain memiliki musul al-syariah yaitu sumber hukum,
Islam juga memiliki makasih al-syariah, yaitu tujuan syariah, dan mabadi al-syariah, prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang paling utama dan ciri khas dari agama Islam itu menonjolkan al-wasitoh, yaitu sikap tengah-tengah. Yang sikap tengah-tengah itu telah dijelaskan di kelompok-kelompok yang kemarin. Jadi sikap Islam Nusantara itu adalah sikap tengah-tengah yang mempertemukan antara kedua belah pihak yang tidak bisa saling berkesinambungan. Nah, dari sikap wasito ini bisa diilhami oleh ideologinya, yaitu berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi ideologi Islam itu sendiri, yang semuanya bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dan ijtihad para ulama. Nah, di sini juga Islam Nusantara memandang budaya itu sebagai realitas. Budaya dan realitas itu saling berkesinambungan, bisa hidup dengan lumrah dan justru terakomodasi dengan keberadaannya, bukan sebagai salah satu untuk memenangkan satu sama lain, tetapi hanya sebagai perantara mereka atau penyesuaian antara budaya dan agama Islam itu sendiri. Nah, ada beberapa konsepsi budaya dalam wacana Islam Nusantara. Dengan berbagai pandangan Islam yang mencakup berbagai hal seperti dimensi normatif, histori, inklusif, kontekstual yang mengedepankan kemaslahatan umat, maka Islam Nusantara sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat di suatu wilayah yang bukan untuk dijauhi, tetapi kita harus rangkul bersama-sama menjadi sesuatu yang nilai kebudayaannya atau nilai Islam dan budaya itu menjadi satu, yaitu dengan sikap tengah-tengah ini kita sebagai masyarakat yang tahu tentang agama maupun budaya kita masing-masing di setiap daerah pasti memiliki ciri khas tentang itu tersendiri, dan Islam Nusantara itu sebagai perantara di antara semuanya. Nah, dalam mengapresiasi budaya tersebut, Islam Nusantara tidak hanya terpaut pada budaya masa lalu, budaya lokal saja, namun ia juga mengapresiasi budaya modern dan yang akan datang. Apresiasi terhadap budaya lokal itu misalnya tercermin dari 7 bulanan atau mitoni, puputan, selamatan, dan perayaan kegiatan agamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, halal bihalal, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya perpaduan tersebut, Islam menjadi kian berwarna dan lebih bernuansa Islami, tapi tetap mengakomodasi budaya setempat. Nah, sedangkan untuk budaya modern, Islam Nusantara sangat tanggap dalam menghadapi isu-isu kebangsaan seperti halnya nasionalisme, demokratis, dan Pancasila yang merupakan produk-produk modernisasi tersebut. Islam Nusantara tidak hanya serta-merta lepas dari pijakan keislamannya. Misalnya, dengan mengambil keputusan, Islam Nusantara tetap bertaut pada nilai-nilai penerimaan Islam Nusantara terhadap budaya atau produk modernisasi tersebut masih bentuk dalam koridor syariat yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma, ijtihad, dan qiyas dari beberapa ulama. Dan biasanya di Indonesia itu sudah diwadahi dengan suatu lembaga, yaitu MUI, yang sebagai akomodasi antara budaya dan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu akulturasi Islam Nusantara. Nah, akulturasi Islam Nusantara itu secara bahasa yaitu mempunyai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dengan unsur kebudayaan asing sehingga dapat diterima dan dapat diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli tersebut. Akulturasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bahasa, ilmu, pengetahuan, serta teknologi, serta kesenian yang ada di sekitar kita. Nah, pribumisasi ini bukan hanya menghindarkan timbulnya perlawanan, tetapi dari kekuatan-kekuatan setempat, tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Tadi diakomodasi pribumisasi itu sebagai penyesuaian, sedangkan di akulturasi dia sebagai
upaya untuk menghindarkan timbulnya perlawanan. Nah, primobilisasi sendiri ini adalah kebutuhan bukan untuk menghindarkan polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian tidak terhindarkan. Dengan demikian, primobilisasi ini menjadikan agama Islam dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak mengambil bentuk yang autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan agama dan budaya itu sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan, akomodasi sebagai penyesuaian dan akulturasi sebagai nilai ciri khas dari kebudayaan dan agama itu masing-masing yang disatukan tanpa menghilangkan salah satu identik dari baik agama maupun kebudayaan itu. Nah, bila ditelusuri lebih jauh, primobilisasi Islam Nusantara itu merupakan keniscayaan sejarah. Sejak awal perkembangannya, Islam Nusantara khususnya di Jawa adalah Islam pribumi yang disebarkan oleh Wali Songo dan pengikutnya dengan melakukan transformasi kultural dalam masyarakat. Islam dan tradisi tidak ditempatkan dalam posisi yang berhadapan, akan tetapi didudukan dalam kerangka dialog kreatif di mana diharapkan terjadi perpaduan dua entitas, yaitu Islam dan budaya lokal. Perpaduan inilah melahirkan tradisi-tradisi Islam yang sampai sekarang dipraktekkan di berbagai komunitas kultural maupun simbol-simbol dan nilai-nilai itu sendiri. Agama Islam simbol melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan budaya lokal itu juga mengandung nilai-nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya dengan ciri khas keelokannya masing-masing. Jadi, agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama, akan tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, permanen, tidak mengenal perubahan atau selalu, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang secara pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Jadi agama dan budaya itu saling membutuhkan. Apabila agama bisa berdiri sendiri, tapi tanpa adanya kebudayaan, agama tidak mempunyai tempat. Sedangkan kebudayaan itu sebagai ciri khas dari suatu daerah untuk memberikan suatu variasi terhadap daerahnya sendiri. Dengan berpadu dengan agama, maka akan terjadi budaya yang islami yang bisa diterima oleh masyarakat kita. Nah, penerapan akulturasi antara agama dan budaya pernah dicontohkan oleh Sunan Kalijaga dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga ketika melihat keruntuhan feodalisme kerajaan Majapahit itu digantikan oleh egalitarisme Islam. Ia mendorong percepatan proses transformasi itu. Justru unsur-unsur lokal guna menopang efektivitas segi teknis dan operasional. Salah satu yang digunakan adalah wayang, gamelan, dan gabungannya dengan unsur-unsur upacara Islam populer adalah menghasilkan tradisi sekatenan di pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Cirebon, Demak, Yogyakarta, dan Surakarta, dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain pada zaman dahulu juga mengakulturasi nilai Islam dengan kebudayaan di kerajaan Islam tersebut. Contoh wujud keakulturasi kebudayaan Islam yang ada dari dulu sampai sekarang, yaitu dari segi yang pertama, yaitu seni bangunan. Nah, seni bangunan ini bisa kita lihat di masjid-masjid atau tempat-tempat keagamaan Islam lagi, seperti kayak ada tulisan-tulisan Arab. Nah, itu sebagai akulturasi budaya kita dengan Islam. Nah, seni rupa ini bisa kita lihat dan bisa kita praktekkan, yaitu contohnya adalah kaligrafi. Kaligrafi itu adalah merupakan perpaduan antara seni dengan nilai-nilai keislaman, yaitu bahasa Arab. Nah, yang ketiga adalah aksara dan seni. Yang seni sastra, contohnya hikayat, babak, sulut, dan primbon. Nah, itu merupakan perpaduan atau akulturasi budaya antara agama Islam dan budaya setempat. Yang keempat adalah sistem pemerintahan. Pada zaman dahulu, sistem pemerintahan digunakan pada kerajaan-kerajaan Islam, yaitu dengan dasar-dasar Islam.
Nah, yang kelima adalah sistem kalender. Sistem kalender ini masih digunakan sampai sekarang, yaitu kalender Islam atau kalender Islam yang ada di Indonesia. Adapun contoh penerapan akulturasi di Nusantara antara lain, saya memberikan contoh terhadap sekitar di daerah Jawa bagian barat, yaitu kereta Singo Barong Cirebon yang ada di Cirebon, yaitu terus ada Keraton Kesepuhan yaitu Cirebon dan Barongsai. Itu merupakan akulturasi antara nilai Islam dan budaya yang ada di daerah itu, di daerah setempat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penjelasan sebelumnya bagaimana? Sudah paham atau masih bingung? Ngantuk? Jangan dulu. Setelah ini akan ada penjelasan materi dari kawan kita. Nah, jangan skip videonya, jangan close, tetap tonton dan tunggu setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu materi yang keempat, sikap Islam Nusantara terhadap tradisi. Sikap Islam terhadap tradisi terkadang menginternalisasikan, terkadang juga menolaknya sebagai bentuk penyesuaian dan mempertahankan tradisi-tradisi yang baik bagi Islam. Nah, cara pandang Islam terhadap agama selalu dinamis. Nilai sakral tidak dimaknai sebagai nilai yang benar-benar suci, akan tetapi ada campur tangan dari pemikiran-pemikiran Islam. Katakanlah budaya berkembang secara dinamis. Nah, praktek berbudaya bisa jadi tetap, akan tetapi bagaimana cara masyarakat memaknai dan juga memahami budaya lokal yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Bolehlah dikatakan bahwa budaya dan juga tradisi itu berasal dari pemikiran masyarakat yang dulu mengendap, kemudian muncul menjadikan suatu nilai yang tetap. Setiap pemeluk agama pasti memiliki tradisi kebudayaan yang berbeda-beda, yang diwarisi dan dikembangkan secara turun-menurun. Dalam proses perkembangan tersebut selalu terjadi perkawinan antara keyakinan agama dan juga budaya sebagai praktek kreativitas masyarakat tersebut. Nah, Islam pun demikian. Islam tidak hanya serta-merta datang begitu saja, tetapi terlebih dahulu Islam berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak datang dengan suatu peradaban yang lengkap, semuanya itu baru, tetapi justru beliau melengkapi peradaban yang sudah ada dengan semangat dan orientasi yang baru. Namun Nabi juga tidak begitu saja menerima tradisi yang sudah ada. Nabi, meskipun begitu, Nabi tetap selektif dalam memilih tradisi. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dirubah, dan juga ada yang dibiarkan berkembang. Ada beberapa keadaan yang menunjukkan bahwa Islam menginternalisasi budaya lokal sekaligus mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, yang pertama, menerima dan mengembangkan budaya sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan bermanfaat pada kehidupan manusia. Contohnya, mengembangkan ilmu pengetahuan
yang berasal dari Persia dan Yunani pada kala itu. Perkembangan ini tidak hanya diperuntukkan untuk ajaran Islam saja, tetapi diperuntukkan juga untuk manusia pada umumnya, karena memang pengetahuan sangat diperlukan dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua, menolak tradisi dan budaya karena unsur-unsur kebudayaan tersebut menentang dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya, kebiasaan buruk meminum khamr atau alkohol. Nah, tradisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tradisi ini ditolak oleh agama Islam. Dan ada juga seorang laki-laki yang menikahi perempuan tanpa adanya batasan, sehingga ajaran Islam membatasi 4 saja dan menganjurkan monogami atau menikahi satu perempuan saja apabila seorang laki-laki tersebut merasa bahwa dirinya itu tidak bisa untuk berlaku adil. Nah, yang ketiga, dibiarkan berkembang. Contohnya jilbab dan juga cadar. Nah, ajaran tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam seorang harus menutup aurat, sehingga berjilbab dan juga bercadar ini sesuai dengan ajaran yang ada dalam Islam. Dan juga ada jubah yang digunakan oleh seorang laki-laki di tradisi Arab. Dan juga ada sarung, kopiah, dan baju koko yang tradisi ini digunakan oleh Indonesia. Nah, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malah tradisi ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, sehingga tradisi ini patut untuk dipatuhi. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu Islam dan akulturasi timbal balik. Menurut Asmumardi dalam bukunya Islam Nusantara, beliau mengatakan bahwa Islam Nusantara terjadi karena adanya proses akulturasi yang menyebabkan Islam tertanam dalam budaya Indonesia. Kiai Syahid Akil juga mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia yang merupakan gabungan dari tradisi agama dan juga tradisi budaya lokal Nusantara. Kehadiran Islam Nusantara di Indonesia tentu bersentuhan dengan tradisi-tradisi yang berkembang di kawasan ini. Kehadirannya pun tidak serta-merta melenyapkan tradisi yang sudah ada, melainkan mempertahankannya serta mewarnainya dengan corak keislaman. Selain bersikap adaptif dengan budaya lokal, corak Indonesia Nusantara ini mewarisi tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi. Islam yang berkembang di Indonesia merupakan suatu entitas karena memiliki karakter yang khas yang membedakan Islam Indonesia dengan daerah lain. Karena perbedaan sejarah dan perbedaan latar belakang geografis dan budaya yang dipijaknya. Selain itu, Islam datang ke Indonesia juga memiliki strategi dan juga kesiapan tersendiri. Di antaranya yang pertama, Islam datang ke Indonesia dengan
mempertimbangkan tradisi-tradisi serta menerimanya, akan tetapi juga diapresiasi untuk dijadikan sarana pengembangan Islam. Nah, yang kedua, Islam datang tidak sama sekali mengusik agama dan juga kepercayaan apapun, sehingga Islam dapat hidup berdampingan dengan agama lain. Nah, yang ketiga yaitu Islam datang mendinamisir tradisi yang sudah using, sehingga Islam dapat diterima sebagai tradisi dan sebagai agama. Nah, sistem pranata masyarakat pada waktu itu yakni sistem kasta yang berasal dari ajaran Hindu Buddha. Dengan memilih Islam yang mempunyai ajaran-ajaran yang bersifat membebaskan ini, pada dasarnya telah menempatkan diri pada suatu kehidupan keagamaan yang mempunyai asas kebebasan, asas kesamaan, dan juga asas keadilan. Sehingga kedatangan Islam telah menempatkan pada posisi yang pas. Prinsip kesamaan ini menjadi faktor pendorong masyarakat kota dan juga pesisir tidak senang dengan adanya kasta yang dibawa oleh ajaran Hindu Buddha, sehingga mereka beralih memeluk agama Islam yang moderat, toleran, dan juga akomodatif. Tentu tidak dapat dilepaskan dari model-model dakwah yang dilakukan oleh para mubalik dan juga ulama, yang dengan proses islamisasi yang dilakukan secara damai. Model dakwah yang dilakukan oleh para wali songo merupakan contoh islamisasi melalui proses persuasif, adaptif, dan juga akomodatif. Contohnya metode Sunan Kalijogo dari Wali Songo. Beliau menjadikan seni pewayangan sebagai media dakwah yang paling kreatif. Seni pewayangan ini sangat mudah diterima oleh masyarakat tersebut. Beliau sangat piawai dalam memainkan peran dalang. Beliau mengakulturasikan ajaran-ajaran Islam dalam tokoh pewayangan, sehingga dengan mudah diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat pada kala itu. Dan untuk masyarakat yang ingin nonton pertunjukan, tidak dipungut biaya. Dengan membaca syahadat, mereka bisa menonton pewayangan tersebut. Nah, proses islamisasi di Nusantara Indonesia dilakukan melalui media perdagangan, perkawinan, kesenian, dan juga pendidikan pesantren dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Dan mengenai bentuk-bentuk akulturasi timbal balik antara budaya lokal dengan Islam, antaranya selamatan, yaitu selamatan ini diperuntukkan untuk memberikan keselamatan kepada seseorang yang sudah meninggal dari 3 hari setelah dia meninggal, 7 hari, 10 hari, 100 hari, 1000 hari, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga tahlilan yang mengajarkan kepada ketauhidan. Contoh selanjutnya ada kondangan, ada maulidan, dan juga upacara sekatan, dan masih banyak contoh tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Demikian
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Materi demi materi telah kita pelajari semuanya. Jadi dari adanya sinkretisme Islam Nusantara ini menghasilkan suatu ajaran Islam yang tidak lepas dari ajaran Islam sebelumnya, tetapi juga memiliki corak baru dari Islam sebelumnya, yang mana memiliki corak dan khas yang kental dengan budaya Nusantara, terutama di Jawa, sehingga menciptakan Islam yang lebih harmonis, yang cita damai, yang modern dan toleran dan menghargai keberagaman. Sehingga di sini menciptakan Islam yang membina bukan menghina, merangkul dan bukan memukul, Islam yang mengajak tobat bukan menghujat, Islam yang memberikan pemahaman dan bukan pemaksaan. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.